Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Ayu. Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi dengan kami berdua di AHS Ayung Horror Story. Seperti biasa akan ada satu kisah horor yang akan kami sampaikan untuk kawan-kawan semuanya. Semoga kisah-kisah dari kami masih tetap bisa menghibur kawan-kawan semuanya. Dan apa kabar hari ini, Mas Jalu? Alhamdulillah baik sekali. Alhamdulillah ya. Dan juga apa kabar kawan-kawan semuanya? Semoga semua dalam keadaan baik, sehat dan selalu bahagia tentunya. Kami harapkan seperti itu. Tidak usah panjang lebar, langsung saja ke cerita. Ini adalah kisah horor dari Mbak Sari di Jakarta, menceritakan sebuah pengalaman horor atau sesuatu yang horor yang pernah terjadi yang menimpa saudaranya yang bernama Siti di daerah Kendal sana. Jawa Tengah, Kendal ya. Iya sih. Jadi saat itu tahun 96 bro, sudah cukup lama ya. Sudah cukup lama. Karena memang Siti waktu itu harus pulang ke rumah, orang tuanya itu sakit. Dan karena memang anak yang lain, ya semuanya kan sudah berkeluarga, Siti ngalahi bahasanya. Yang belum keluarga sendiri. Belum keluarga sendiri, dia saya untuk sementara itu ambil cuti. Karena memang bukan pekerjaan yang mengharuskan harus selalu berangkat, atau aturan mainnya itu seperti ini, begitu kan, lebih lunak karena cuma ikut sama orang lah, pekerjaan freelance. Akhirnya dia itu pulang kampung untuk merawat orang tuanya, ibunya yang sedang sakit. Nah dari sini ya yang dicari kan teman kecil kalau bisa di kampung kan dicari teman kecil. Iya, betul, apalagi orang sudah dewasa, sudah 20 tahun lebih ya kan, wis mampu banyu kaporit yang tadinya agak buluk, maaf ya Mbak Sari maksudnya agak melong-melong. soalnya enggak loh, saya bukan enggak ngusipin Mbak Sari. Enggak, musik saya juga nggak apa-apa. Saya kan begitu, saya kalau di kampung hitam, tapi kalau ke Jakarta sebulan aja bersih lagi saya. Saudaranya sih itu kemarin yang baru pulang ya Om Kusnadi itu, ya Allah kemarin kan buluk banget ya kan, Kalau sama kain ini aja masih 11-12. Datang Jakarta 2 bulan itu paling saya kemarin kok jadi putih. Makanya saya kan bukan emosi, ajakin mancing 2 hari. Hitam lagi. Iya, insya Allah hitam lagi. Back to basic. Iya, nah itu Mbak Sari, emang Mbak Sari saya percaya itu langsat dari bayi ya, cantik dari bayi, putih, kuning langsat dari bayi. Ini nanti dapat peti ngomong seperti itu. Jadi pulang kampung seorang gadis muda, ya sudah pandangan mata para pujangga ya, para jejaka dan tadi pria-pria yang kurang bertanggung jawab dan bertanggung jawab, macam-macam pria, artinya general yang bertanggung jawab dan tidak bertanggung jawab, ini kan memburu di mana Kak Sari berada, kenapa dia tidak muncul ke permukaan, itu menantimu teman. Ya kan, tebar pesona, wirawiri namanya di kampung, ada yang pura-pura bedil ya kan, tinggalnya kan di perkampungan. Iya, ada yang pura-pura bedil, yo nyari bajing di situ nggak ada bajing, wirawiri di situ. Boleh apa Mas? Cari Wanesari. Bedil Wak? Oh nggak ada bedil apa? Nyari bajing. Nggak ada bajing di sini. Adanya bajingan. Mana Wak? Ya kamu. Gitu kan? Garing ya bro. Nah itu kayak gitu pada tebar pesona, yang tadinya nggak lewat situ, wong jalanan gede aja banyak, ya lewatnya depan rumah sek-sekan gitu. Dari orang biasa nyampe pedagang kaki lima, pedagang keliling aja bawa kreditan itu sampai sek-sekan lewat situ karena pengen melihat Dek Sari. Iya, karena ingin menikmati Sari. Cantik Dek Sari itu, sangat cantik Mbak Sari. Kebetulan saya kemarin lihat fotonya, memang makanya saya kan deskripsikan kesariannya tersebut. Dan ini cerita horor, kenapa harus membahas itu gitu loh. Terkadang iya, terkadang kaum pria itu seperti itu ya. Tapi yang penting nggak sampai hati. Kita mengagumi seseorang kan tidak apa-apa, sebagai ciptaan Tuhan yang Maha Esa bro. Betul, sama-sama makhluk. Iya, alih-alih seperti itu. Dia itu datang ke kampung sebagai bentuk apa ya, pengabdian terhadap orang tua. Apapun yang saya kejar di Jakarta ini kan untuk kepentingan saya. Ya orang tua sudah kecil sudah
apapun dilakukan untuk saya dari bayi sampai saya dewasa kok sakit saya ndak pulang, ndak mungkin saya melakukan setega itu. Orang mentolo akhirnya dia tuh pulang kampung tadi ngerawatin orang tua ya. Dan dengan banyaknya pemuda-pemuda yang seperti itu jadi jarang ke rumah, jarang keluar. Paling kalau ke pasar beli sarapan, paling seperti itu kan. Pemuda-muda biasanya baunya siang, betul, nggak ketemu. Ya memang sih ada kalau pemuda yang ganteng dan sesuai dengan kriteria Sari godain nggak apa-apa, surut-surut kabeh bro. Karena angin lemah. Iya, nah ini yang akhirnya dia tahu bahwa Sari ada di rumah kan sepupunya yang namanya Siti itu ketemu di pasar bro. Ya Allah, saya kangen banget, rindu banget namanya perempuan kan cipika-cipiki di pasar gitu kan. Kadang-kadang tukang becak seandainya jadi Siti kan seperti apa ya? Jadi saya. Iya, indah-indah banget seperti itu, glawer ces gitu kan. Tukang ojek juga seperti itu. Itu saya mau main ke tempat kamu boleh ndak mbak? Kok ngomongnya kan nadanya kayak gitu bro. Nadanya itu memelas, sambari nahan tangis. Meskipun Sari juga tahu kan matanya berkaca-kaca. Si Sari. Sari. Si Siti ini. Oh bukan Sari. Iya Siti tuh sambil ngomong, saya pengen ke tempat kamu mbak, saya pengen main ke tempat kamu. Jadi ngomongnya sambil ya tadi matanya berkaca-kaca seolah-olah dia itu lagi nahan beban yang sangat berat. Padahal menurut Sari seharusnya kamu sedang bahagia. Harusnya sedang bahagia karena kamu tuh belum lama menikah. Kalau yang sudah ketika seorang perempuan cantik kemudian dia menikah, wong belum nikah aja cantik, apalagi setelah menikah, setelah mengalami masa pernikahan di awal, merekuk tadi apa ya, surga dunia, madu cinta, biasanya itu inner beauty-nya keluar, dia lebih kelihatan mencorong lagi. Kenapa Sari Siti tinggal seperti itu? Ini kok kusut, kuru awalnya, matanya celong, mata panda, hitam semuanya. Ini Siti apa Kunti? Kan beda. Iya. Jadi malas banget. Sayangnya memang saya harus pulang karena ibu sudah nungguin belum sarapan. Terus Sitinya juga kayak tidak mau buka di situ lah. Ada sesuatu yang kayak pengen disampaikan. Ya udah saya tungguin. Ya kapan saya bisa main? Ya terserah kayak dulu kapan aja saya di rumah kok. Nah bayangannya kalau dulu itu Siti itu introvert. Siti introvert dan keluarganya dari pihak bapak itu ningrat bro, wongnya angel banget. Jadi Siti ya ke bawah model-model orang tuanya. Ya itu namanya kebiasaan dari orang tua. Iya. Bapaknya. Iya, ibunya juga ke bawah sih sebenarnya. Maksudnya bukan yang apa-apa loh. Dia merasa saya ningrat, keluarganya ya saya lebih berada, nganggap keluarga yang kurang begitu mampu sepadan kan dia penting. Ya kan, ini aja ketemu di pasar. Ya sebenarnya buat Sari Siti, padahal itu saudara, tapi kok ini sambutannya beda. Biasanya kan kalau di pasar mbak paling gitu doang. Ini mau nyampe meluk-meluk, nyampe bener-bener dia itu nganggap banget saudara dan butuh sandaran kayak gitu loh. Seandainya saya di sana, saya siap sekali. Tempat curhat. Iya, butuh tempat curhat. Nah ini beda kan, seperti karakter yang sudah. Nah kemudian setelah pulang ke rumah dipikir anak ini kalau dulu itu pernah ngomong saya main karena memang sekolahnya bareng, main entah mau ngerjain PR, entah mau ada tugas bareng, kadang ditungguin, sering nyebelin, taunya nggak datang, ditungguin pagi datangnya sore, ditungguin sore datangnya tengah malam, pakai pakaian resmi. Ini baru sampai saya aja belum, kata Mbak Sari ya belum selesai ngerawatin ibu, itu tahu-tahu udah datang pagi itu juga. Kayaknya dari pasar nggak pulang ke rumah. Enggak, mungkin pulang ke rumah nyuapin langsung cabut lagi. Nyuapin siapa? Ibunya. Siti langsung ke rumahnya Sari. Oh, Siti langsung ke rumahnya Sari. Iya, seolah-olah seperti itu. Saya aja baru nyuapin bubur belum lama kok sudah ada Siti. Tak tok. Assalamualaikum Mbak. Datang itu nangis meluk-meluk ya. Kalau sudah masuk dalam rumah mending masih di teras. Sampai akhirnya Sari narik ke dalam. Kenapa kok kayak gini sih? Nggak bisa menjelaskan, ningsek nangis yang udah sesak banget, kayaknya udah ribuan tahun menahan semua luka bro.
suamimu mana, aku nggak ikut. Udah mbak, aku pengen masuk. Nah itu ibunya yang lagi sakit, halo apa ya kan, nanyain ada siapa. Siti bu, katanya nangis. Ini bukan nangis lagi, ayo ketemu sama ibu. Enggak mau ketemu sama ibu juga, nggak mau. Aku punya sama kamu, butuh sama aku, pengen ngobrol, pengen cerita. Akhirnya matur sama ibunya kan di Sari, ada Siti ada Siti bu, tapi kelihatannya Siti itu lagi sedih banget, dia itu nangis tadi. Iya aku dengar, sana temenin. Nah ibu makan sendiri aja. Sebenarnya sudah nggak sakit, aku cuma pengen kamu pulang. Ada orang tua yang begitu nyebelin bro, dibela-belain berhenti kerja karena rindu anak. Sebenarnya kayak gitu. Ya begitu anaknya datang sakitnya hilang, pengen ketemu pengen lihat kamu. Nah wis kan, ketika dia nyamperin Siti, dia itu nggak bisa ngomong lama, jadi saking ceseknya nangis itu sampai, kalau anak kecil itu bisa-bisanya seperti itu bro, terisak-isak. Wis sabar minum air putih, didoain sama Sari kan, minum tahu bismillah dulu. Yang enggak sih, minum air putih. Setelah itu agak tenang, dia mulai cerita. Tapi sebelum dia cerita, dia itu buka kancing baju atasnya bro. Jangan pikiran kemana-mana nih ya. Gerah enggak, dia buka ini kan, kerudungnya disipak sedikit, terus dibuka kancing bajunya, terus diginikan, itu diperlihatkan pundaknya itu. Itu sambil sembari dia itu kayak menahan perih, ada yang nyeri lah di situ. Dilihatin seperti ini, tuh lihat Sari, aku punya pundak, aku punya tato. Iya, aku punya tato. Dilihatin seperti ini, tuh kaget sekali. Sari itu melihat di sini, di pundaknya Siti, tapi di bagian agak belakang itu ada lubang 2 bro. Lubang kayak semacam gigitan, cuma enggak dalam. Mungkin kayak bekas lubang gitu, kayak bekas tekanan apa gitu ya. Iya, cuman apa gitu. Jauh, kadang-kadang suka nonton horor kan, ini digigit vampir tapi terlalu lebar, jadi ada jarak semisal mungkin ada 5 sentian, 5 senti atau lebih lah, hampir mau mendekati 10. Jadi di sini sampai di sini 2 itu. Di bagian pinggir-pinggirnya itu agak lebam ya, tapi karena memang kulitnya putih ya, jadi apa ya, di pas lubangnya itu merah hitam, jadi kayak darah yang sudah mengering, membeku, dan udah membeku. Dia tuh sambil nangis, lah kamu ini kenapa ya Allah, kok kamu kayak gini, diobatin apa dulu? Percuma katanya. Loh kok percuma? Ya diobatin. Loh ini kamu kenapa, kena gigit apa? Langsung ke situ. Aku nggak tahu, nangis lagi. Angel buat ngadepi yang seperti itu. Yang ngomong, kalau misalnya mau nangis terus nulis, aku tuh begini kena begini. Iya, nih kan mending bro, lebih enak untuk komunikasinya. Iya, Sari kan juga bukan mbah yang ngertian banget. Ini Sari kurang atraktif, harusnya menyediakan buku sama pulpen. Ya, udah tamu-tamunya begitu ya. Akhirnya apa, dia itu setelah sekian waktu menunggu, ya bete juga bro. Lagi pula dulu kan lu nggak begitu nganggap saya, sekarang aja nangis gitu kan. Iya tadi ada kaitannya juga, habis nikah kok seperti itu. Ini luka apa? Kok bolong? Kenapa ada luka di situ? Kamu kenapa itu sebenarnya? Itu dia mulai cerita, ini semalam menjelang subuh, mau cerita nangis lagi. Wis nangis santok. Akhirnya si Mbak Sari itu kemudian mendengarkan, karena memang keadaannya sudah lebih tenang kan. Mbak Sitinya itu udah puas menangis mungkin. Sudah puas menangis, dan air mata itu disisain buat besok atau buat ntar malam. Iya. Ini kan sebenarnya horor, kita juga bukan nggak prihatin, memang ya caranya begini kan ngobrolnya. Namanya juga ngobrol biar nggak terlalu serem. Jadi dia tuh ngomong ke Mbak Sari, cerita ini yang kejadian kayak gitu sudah biasa. Udah beberapa kali mungkin. Udah beberapa kali. Kalau biasa mah berarti udah dari dulu dong. Iya, udah dari dulu. Udah beberapa kali terjadi, dan selama mungkin hampir sebulan ini. Dan dia itu kenapa ngomong biasa? Ternyata
itu bukan cuma di bagian pundak bro, ada bekas di paha, ada bekas lagi di bagian belakang, di siku sebelah sini itu ada seperti itu, luka yang sama tapi sudah mengering, tinggal kayak mata hitam bekas saja, dan jaraknya itu persis sama kayak di belakang. Itu diceritakan bahwa semalam itu yang terakhir dan saya sudah nggak kuat katanya. Kamu kenapa? Oh, aku nggak tahu. Aku pikir awalnya itu Mas Fadli. Saya itu kan karena nggak bisa tidur, malam juga nggak bisa tidur ya. Terus gimana? Kamu tahu sendiri mungkin dengar-dengar dari orang, dengar dari saudara. Dengar apa? Emang nyatanya saya nggak ngerti apa-apa gosip di rumah, apalagi tentang pernikahannya Siti. Ngertinya orang nikah ya bahagia gitu aja. Meskipun pernah ada omongan, wong bojoku wong nikah kok kata orang madep. Mungkin karena dijodohkan kan? Mungkin. Iya, ya mungkin kayak gitu. Dan ini kan mau namanya keluarganya tadi ya. Nganggap nggak nganggap, jadi kan nggak ngerti itu jodoh apa enggak bro. Jadi itu baru ngerti semuanya setelah diceritakan sama Siti hari itu. Tapi ini menceritakan kenapa ada lubang di situ, katanya sebelum subuh dipikir itu ada Mas Fadli, dan benci banget kalau orang itu sudah masuk kamar. Kan angel banget diterima. Lu suaminya sendiri kok benci banget masuk ke kamar. Saya benci banget mbak, yakin demi Allah saya sudah benci banget itu masuk ke dalam kamar saya aja sudah benci banget. Loh, kamarmu kan kamarnya Fadli, orang-orang sudah menikah, kenapa benci? Iya, makanya saya nggak mau lihat, saya mau diapain pokoknya saya nggak bakalan mau katanya. Aku jijik banget, jijik banget. Itu saya udah nggak bisa ngomong lagi, kayak apa ya, posisinya kayak orang direp-rep, jadi antara saya melihat sesuatu tapi nggak bisa bereaksi antara apapun. Sadar dan tidak sadar mungkin. Iya, terus tapi posisinya saya tidurnya itu rada miring. Itu tahu-tahu dia mendekat, berdiri di depan saya, karena memang di pinggir ranjang ya, berdiri persis banget kalau pahanya itu di depan muka saya. Itu saya udah ketakutan, pengennya teriak nggak bisa teriak, dan seperti malam-malam yang sudah tahu-tahu itu dia mendekat ke arah saya, kesini tuh nafasnya itu aneh banget loh, nafasnya kayak bukan orang, jadi ngos-ngosnya tuh kencok, suaranya kayak gitu, suaranya kayak bukan orang. Ilmu setan atau apa itu mbak? Ilmu setan, katanya Mas Fadli itu punya ilmu setan atau apa. Itu tahu-tahu saya itu merasa kayak digerayang-gerayang itu belakangnya, tapi saya rasa ini bukan gerayangan orang nafsu, bukan gerayangan orang yang ya antara suami sama istri, bukan. Ini kayak saya tuh disakiti, benar-benar disakiti, digerayang yang kayak orang itu, lebih kayak orang mau dimakan, gimana sih rasanya seperti itu. Terus pas udah kayak gitu saya ketakutan, nggak bisa ngapa-ngapain. Tahu saya merasakan sakit yang luar biasa, kayak digigit, benar-benar kayak digigit. Tapi posisinya ketika saya merasa digigit itu di depan udah nggak ada Mas Fadli. Tahu-tahu itu seperti dia tuh pindah dengan sangat cepat di belakang, tapi yang aneh lagi nggak merasakan kalau kasur itu ada seseorang. Jadi nggak ada yang jerek atau blek itu loncat kan langsung gubrak atau apa, nggak ada. Itu saya aja nggak bisa teriak walaupun sudah ngerasa sakit dikit kayak gitu. Itu pas sudah bangun, mulut ini kayak tercekik dan apa ya, sesakit apapun, cuman bisa keluarnya cuman nggak ada keluar sama sekali suara. Perasaannya dia teriak tapi suaranya nggak ada. Ini sudah sadar tapi nggak ada, sampai akhirnya bangun itu benar-benar dilihatin ininya, baju tidurnya ini memang ada darah langsung buka baju kan di dalam kamar, dan yang aneh di situ nggak ada Mas Fadli sama sekali, dan pintu itu terkunci. Itu nggak ada orang sama sekali, dan dibuka bajunya itu yang berdarah-darah, dilihat baju itu nggak bolong bro. Nggak bolong bekas gigitan, gigitan, tapi sakit yang luar biasa itu. Tapi ketika dibuka ternyata di badannya malah bolong, dan bolongnya udah nggak berdarah-darah. Yang tadi itu kan lihat kalau baju tidurnya itu berdarah-darah, blewer darah gitu kan. Pas dibuka bajunya itu nggak ada bekas bolongan, dan
si ini yang rasa sakit itu seperti yang sudah katanya, sakit luar biasa tapi nggak basah. Dilihatin di cermin itu di depan kan ada tiolet ya, tiolet apa toilet sih, Tiolet kalau toilet di depan atau meja rias lah. meja rias itu, sampai dilihat ke situ itu bolong posisinya seperti itu dan sudah kayak mengering seperti luka yang sudah lama. Aneh. Dan aku takutan, mbak, saya itu mau sampai kapan kayak gini. Kalau saya mau dibunuh aja, kalau saya mau dimatiin aja. Jahat banget keluarga mereka, Seolah-olah pasrah. iya jahat banget keluarga mereka. Nah tadi lupa ya saya nggak menceritakan kalau Siti itu ya udah tinggalnya di mertua. Kebenaran si rumahnya juga nggak terlalu jauh bro, itu sama-sama keluarga berada sebenarnya seperti itu. Siti itu menceritakan sama saudara itu sambil nangis, ya sakit, ya benci, macam-macam hal lah. Sampai Mbak Sari itu, saya harus bersikap apa? Saya itu mau percaya begitu saja ya, nyatanya saya nggak begitu dekat sama sepupu ini yang orangnya itu rada ceritanya itu berkelas, dan sekarang baru sama saya itu dekat karena butuh mungkin, ya kan. Tapi kalau nggak percaya ya dia itu rupa-rupanya menangis sungguh-sungguh, dan sesakit itu saya sama-sama perempuan, saya tahu mas, ngomong saya tahu mas itu beneran sakit. Setelah itu nggak lama dia itu pamitan bro, cuman mau ngomong kayak gitu dengan semuanya ambigu, nggak jelas lah. Wong dia terluka, menderita, benci banget sama Mas Fadli suaminya. Ya dipikir sama Mbak Sari juga mereka kan baik-baik saja. Selama ini saya nggak pernah dengar kabar apapun tentang rumah tangganya, dan saya nggak pengen tahu juga. Dia orang punya, saya mah orang biasa, ya kan. Tahu-tahu ketemu saya cerita seperti itu. Ini ngarang ya, memang ceritanya nangisnya beneran. Bekas lukanya juga beneran. Bekas lukanya juga fakta, dan ada bekas luka yang lain. Namun ketika pengen bertanya lebih, dia malah pulang bro. Artinya belum semuanya diceritain. Iya, belum siap untuk semuanya diceritain. Terus dia ngomong, nanti aku besok kesini lagi, katanya seperti itu. Sama Sari besok kesini lagi, yang nyebelin lagi, ada orang tua, dan orang tua kamarnya itu nggak jauh. Mungkin tadi cerita aja emak saya, ibu saya itu mendengarkan. Oh ya, kadang-kadang kurang pasnya itu, ngapain kamu nggak izin pulang sama ibu saya? Jadi pulang ya cuman aku pulang dulu, kayak gugup nggak jelas loh. Malah sampai saya itu bilang di dalam hati, ini saudara saya stres apa gimana ya? Jadi kita nggak tega ngomong seperti itu bro. Aneh lah tingkatnya. Tingkatnya itu aneh. Kemudian pulang dan ngobrol sama ibunya, dan ibunya, iya aku ngerti. Lah emak tahu, ibu tahu ceritanya Siti kayak apa? Enggak, maksudnya tahu, saya juga kaget ini. Emang tahu itu iya. Dalam pengertian di sini ibu itu nggak tahu gitu. Iya, ya tahunya dari apa yang diomongin saya barusan, karena di samping ini kan kamar, ngobrol di samping kamar. Emang luka apa sih? Luka apa? Luka batin, katanya seperti itu. Enggak, ini luka fisik bu, jadi bolong. Kamu dicokot setan apa ya? Dicokot setan. Tanyanya kayak gitu, kayak orang Purwokerto. Ini kan orang Kendal bro. Beda. Dicokot piye, kan seperti itu harusnya. Kadang-kadang saya juga ya. Nah, setelah hari itu nggak dipikirin sama Sari, biasa aja ya biasa, lupakan lah itu, lupakan. Saya lagi fokus ngurusin ibu, dan saya ketipu sama ibu. Ada emosi juga, cuman asem. Ya bener sih kalau mikir dari perasaannya ibu, ya ibu nggak salah. Tapi kalau dari sisi saya sampai memperjuangin buat pulang, ngomong saya sama atasan buat izinnya aja susahnya setengah mati. Mau ngerawatin ibu, sakitnya nggak begitu lah itu kan. Iya, nggak begitu parah, saya parah-parahin supaya pantas balik. Setelah di kampung tahu-taunya waras, cuman kangen, katanya kangen, mau ngomong kangen aja. Tapi ya juga sih, kalau ngomong kangen saya juga nggak pulang. Gampang nanti lebaran. Iya, gampang nanti. Ya Allah, iya sih. Tapi ketika dia mengingat seperti itu, sudahlah. Dan saya emang nyatanya saya lebih nyaman di kampung.
Nyatanya saya tuh penat kerjaan, cuman saya nggak mengakui itu. Tapi setelah sama ibu, semua itu hilang dan saya bahagia kayak gitu bro. Dan setelah hari itu tadi ya ketemu sama saudaranya si Siti itu, Mbak Siti itu, dia itu malah lagi di kampung, saya senang ketemu ibu, sama senang liatin pemuda-pemuda yang menganggap saya cantik. Iya betul. Senang lagi, iya kan? Kok harus digangguin dengan cerita saudara yang nggak begitu nganggap saudara awalnya ke saya, terus tahu-tahu udah kayak gini nangis-nangis. Aduh, pasti besok bakal kesini lagi, besok bakal kesini lagi. Tahu-taunya besok itu nggak ke situ bro, nggak ke tempatnya si Mbak Sari, besoknya lagi juga enggak, sampai akhirnya saya harus kerja lagi. Si Sari akhirnya berangkat kerja lagi. Harusnya Sari itu berangkat kerja lagi dan ngomong sama ibunya, Mbok Sanjang bu, ngomong kalau misalnya cuman kangen, kamu nyesel nemenin ibu? Ya enggak, cuman enggak diterusin sih. Ya wis pokoknya berangkat ke Jakarta. Itu cerita tentang si Siti itu putus, nggak ada lanjutannya. Bahkan ketika nanya orang-orang dekat, misalnya bibinya atau apanya, itu nggak ada yang tahu. Tapi dia nggak ngomong kalau Siti datang ke rumah memperlihatkan luka gigitan, terus dia nangis-nangis. Enggak, cuman kabarnya Siti gimana, ya gitu biasa, wong sering bonceng-boncengan kemana aja sama suaminya si Fadli. Aneh bro, ya kan? Yeah. Kemudian waktu terus berjalan, Mbak Sari dengan segala aktivitasnya di Jakarta, sebulan 2 bulan mendekati Lebaran, akhirnya Lebaran pulang kampung juga ya tetap ke saudara, ketemu sama Siti biasa aja, kayak dia nggak pernah menceritakan apapun yang dulu pernah diceritakan. Enggak, tapi kesedihan itu masih bisa nampak, bisa terlihat, iya dari wajahnya, dan dia tuh semakin kurus, itu aja yang nampak dari Sari. Tapi karena saya tuh nggak mau nambah-nambahin pikiran untuk tahu banyak tentang kamu itu sekarang keadaannya gimana, nggak mau kepo lah, nggak mau kepo. Dan dia juga Wong Sugi ya, didatangin itu untuk orang yang biasa kayaknya nggak terlalu respect, iya, nggak merespon yang kayak yang lain-lain begitu kan. Akhirnya kok kayak gitu, ada perasaan seperti itu juga, sampai berangkat lagi ke Jakarta lagi, setahun, 2 tahun, 3 tahun nggak ada perubahan yang berarti, semua sama seperti itu. Yang dia nampak Siti itu semakin kurus, itu aja. Dan akhirnya dapat kabar lagi dari ibunya, nelpon kalau Fadli itu meninggal bro. Suami itu meninggal. Tapi saat itu ya memang dikabarin, ya ikut berduka cita, terus telepon sama si Sitinya tapi nggak mau ngangkat. Ada orang tuanya ngomong bela sungkawa, tapi karena urusan pekerjaan tidak mungkin untuk pulang kampung lah saat itu. Nah kemudian setelah setahun berikutnya lagi, Sari ini memang belum menikah bro, beberapa kali menjalin hubungan tapi selalu kandas, selalu gagal. Jadi kalau di kampung mungkin disebut perawan tua lah, ketuaan bodo amat, saya sudah berusaha tapi belum dikasih jodoh kan, ya tetap berusaha sih. Jadi dapat kabar kalau habis Lebaran ini itu Siti mau menikah, dan yang lebih mengagetkan lagi, nikahnya sama kakaknya Fadli. Mau menikah lagi maksudnya? Iya, mau menikah lagi, kan sudah meninggal ya kemarin tahun kan, sudah meninggal si Fadli, terus mau menikah lagi dengan emasnya Fadli bro. Naik ranjang. Sementara apakah memang seperti itu dari karakternya Siti yang kurang peduli, terus dia dididik dengan cara wong sugih sing kadang-kadang menganggap yang lain remeh, menganggap orang miskin itu bagaimana kan, terus toto naik ranjang, ya sah-sah aja. Tapi wong sama adiknya aja benci banget katanya kalau cerita sama saya dulu gitu kan, Mbak Sari. Tapi tiba-tiba kemudian naik ranjang nikah sama kakaknya Fadli. Ya kalau kakaknya Fadli itu seganteng Fadli, atau ya dia laki sempurna atau gimana, ya maaf saja, kakaknya Fadli itu punya keterbatasan bro, dia disabilitas bro, ya kan. Jadi dia itu dari kecil nggak bisa jalan,
Jadi kemana-mana dia pakai kursi roda. Kalau semuanya sih normal, cuman nggak bisa jalan. Jadi kan aneh. Buat si Sari itu aneh sekali. Kok bisa ya? Inilah mulai kekepoan itu mulai timbul. Akhirnya mencari tahu, walaupun saya sibuk di Jakarta atau apa, saudara jauh, walaupun sepupu kan jauh karena situasi, karena keadaan, karena dia jangan menjauh dari saya, nggak mau pulang, saya pengen kondangan nitip aja sama ibu saya. Tapi akhirnya tak pulang-pulangin karena pengen ngerti sebenarnya kayak apa kejadian. Iya, terus kok bisa naik ranjang ya, kok bisa seperti itu, terus kaitannya apa sama kejadian dulu yang diceritain ke saya, kan seperti itu bro. Singkat cerita, waktu yang ditentukan pas pernikahannya Siti untuk yang kedua kali itu, Mbak Sari itu datang dan gak serame kayak pernikahan yang pertama karena memang naik ranjang, dan dia diriasin cuman sederhana, terus hanya keluarga dekat, nggak nyampe ngundang banyak orang, itu enggak sampai nyewa ini tenda itu enggak seperti itu. Tapi saat jajaran justru ini ada apa ya, penampakan atau dia melihat Siti itu bahagia, enggak seperti lagi nikah sama si Fadli. Ini bahagia, nampak dia itu bahagia, bahkan beberapa kali dia itu nolongin suaminya, geserin kursi roda, menatakan duduknya supaya pantas, supaya pas. Dia tuh ceria, bahagia, dan itu nampak juga dari keluarga yang hadir saat itu, mereka semuanya bahagia bro. Namun ya yang nampak justru mukanya rada angel itu justru ya emaknya sama bapaknya Siti. Yang nampak itu sih sekilas dari pandangannya Mbak Sari. Suatu ketika kembali ada telepon dari bapaknya si Mbak Sari, kalau emaknya sakit lagi dan dia disuruh harus pulang kembali. Ya sebenarnya ada gamang juga, nanti kayak kemarin cuma rindu, tapi ada omongannya bapak sangat serius, dan akhirnya ya tadi pulanglah Mbak Sari ke kampung halaman. Dan ternyata memang sekali ini sakitnya beneran bro, nggak bohongan, ini bener-bener sakit ya. Ibu ada masalah di ginjal, terus dia penyakit tua gimana sih, penyakit orang tua mungkin. Iya, bahkan ketika pulang pun mas-masnya sudah di rumah, ada ipar, ada orang banyak lah di situ, dan perlu penanganan yang intensif, dibawa ke rumah sakit, ya ikut semuanya. Mbak Sari juga nungguin di rumah sakit sampai ada mungkin seminggu di rumah sakit dan harus dirawat di rumah rawat jalan. Nah ini perlu dirawat benar-benar. Nah saat nungguin ibunya, karena biasanya apa-apa di dalam rumah itu ya ibu masih bisa bersih-bersih sendiri, masak sendiri. Kali ini kan karena memang sudah jatuh sakit seperti itu, udah bisa bro. Sementara Sari juga mengakui bahwa saya nggak sempurna mas, soalnya saya sudah sedewasa itu, saya nggak hafal masak, nggak bisa yang kayak perempuan yang lain lah. Iya. Tapi saya niatnya mau belajar sih katanya. Nah itu akhirnya dia butuh seorang asisten dan ngobrol-ngobrol sama keluarga, akhirnya dipanggillah Mbok Darmi itu ternyata adalah ya sosok yang sangat dikenal juga di keluarga itu. Dia itu pembantunya Siti di rumahnya Siti itu. Ibunya Siti mungkin. Bukan di rumahnya mertuanya Siti, pembantu di situ. Katanya sih pas keluar dari sana dia itu ya sakit, padahal sudah pengen di rumah. Dan ini juga aneh, kenapa orang katanya sudah tua pengen di rumah, terus ini nyari orang buat isu-isu buat dibantu-bantu di rumah, kok mau ke sini ya kan? Apa mungkin ada sesuatu? Apakah mungkin karena memang sudah gak punya uang, pengen kerja lagi gitu kan? Tapi orangnya itu rame, ngobrolan lah sama siapa aja pede, nggak peduli orang gedean kayak orang kecil, supel ngobrol dengan siapapun. Nah dari Mbok Darmi
semua kisah-kisah tentang Siti itu yang terlewatkan dan nggak pengen tahu sebenarnya. Cuman belakangan karena melihat pernikahan yang seperti itu, Siti berbeda, itu dapat jawaban dari Mbok Darmi. Jadi Mbok Darmi itu sudah jadi asisten di sana udah puluhan tahun, jadi ngerti seluk-beluknya keluarganya mertuanya Siti. Artinya dia juga tahu sejak menikah Siti berapa tahun Fadli, sama Fadli ngerti tahu semuanya. Nah Jadi itu kisah-kisahnya si Siti sama Fadli juga Bu Darwi tahu. tahu sekali. Tuh anu ya, aku tahu harapan cerita. Aku nggak mau cerita, cuman ngomong mau cerita beda katanya. Betul. Ngomong apa sih Mbah? Manggilnya tetap Mbah. Lebih tua jauh kan ya, sama emaknya itu lebih tua jauh. Tapi uangnya sih masih Lincah lah. masih lincah. Sambil mereka mijitin emaknya itu cerita. Lah, Mbah cerita apa? Ojo gosipi wong, kata ibunya Mas Ari. Enggak, ini bukan gosipin orang lain, orangnya sendiri. Itu tak nggak apa-apa katanya. Amal ya bro. Tapi seperti itu. Ini ternyata dia ngobrol ngalor itu dari ngomongin istrinya Pak Lurah yang jelei katanya. Sering apa namanya kalau misalnya ketemu sama orang main tegur sapa kayak apa sok kecantikan kehadiran bojone lurah, terus ngomongin tetangga yang ini yang itu, ujung-ujungnya itu ngomongin Siti. Wis ketemu Siti katanya, sudah ketemu sama Siti, ngirim nenek apa ora, ngirim prene apa ora, kemarin habis nikah itu datang ke sini apa enggak. Ya emang nyatanya enggak, ya dibilang enggak. Cuman ya orang tuanya Sari tidak tersinggung, suaminya juga jalan pakai kursi roda kan. Ya Allah, dia tuh belum cerita udah nangis duluan bro. Bodarmi. Oh, iya. Itu kan jadi Sari, itu tuh orang gimana sih ya? Cerita aja belum Nangis lah. Mbak, kok jenengan dereng sanjang pun nangis sih, udah nangis, belum cerita sudah nangis. Aku nih melu lara, itu blocking dadanya sendiri kan. Aku melu lara, aku melu loro, aku ikut merasakan sakitnya. Ya Allah, emang jodoh harusnya seperti itu ya. Emang sudah jodohnya sama si Lukman katanya. Jodohnya sama Lukman itu kakaknya Fatih. Lukman kakaknya Fatih. Ngerti ceritanya apa ora, Sari? Cerita apa sih? Cerita wingi-wingi kenapa bisa nikah sama cerita Lukman kemarin kenapa bisa cerita sama Lukman ya, ngomong sama itu ibunya Sari. Aku juga nggak tahu, emang orang ngerti. Didi ketinggalan temen katanya, ketinggalan gosip. Iya ya wis, jangan nangis. Kalau jenengan itu mau cerita didengarkan. Ya aku lara nangis, aku sakit nangis. Jadi setahunya Mbak Darmi itu Siti memang dijodohkan bener dulu itu bro, sama si Fadli. Dan ini aja ngomong siapa-siapa, jangan ngomong siapa-siapa, dijodohkan karena apa ya, Amit ya, itu kan saudaranya kamu, pegang-pegang saudaranya kamu Sari iya, itu kan uangnya kamu. Ngomongin kalau bapaknya Siti itu menjodohkan sama Fadli demi uang, demi harta lah. Demi harta. Karena apa? Sebenarnya ini seorang suki. Sebenarnya itu sudah nggak kaya, utangnya katanya. Utangnya banyak. Utangnya bapaknya Siti. Ya. Dari bank BRI, bank Kie, sampai bank sing belum dibikin aja udah punya utang katanya. Iya. Akeh banget. Jadi dia itu kenapa dijodohkan sama itu? Dia ganteng, tapi kan mereka nggak cinta-cintaan. Gitu. Jadi jodohan supaya nanti bisa nolongin. Nyatanya kan tertolong ya, katanya seperti itu. Itu keluarganya kan jadi mendingan. Utang-utangan itu nggak ngerti sama sekali. Ngertinya uangnya si Sari ya sugih, kaya, mapan, nggak punya utang-utang kayak gitu bro. Jadi menarik. Tadinya kan kayak nanggap orang yang lagi ngomong lantur kayak bodo amat. Jadi Siti akhirnya nanti ngibah malah semakin bikin kopi, bikin badan. Kalau kita mungkin harus dirokok dulu apa dengerin cerita kan. Nah itu bocah itu yang nggak
nggak punya cinta lah sama si Fadli. Wong dia perempuan, bocah sekarang mana ada sih mada. Wong itu bocah sekarang mana ada dijodoh-jodohin. Nah, itu yang dasarnya manutnya manut dipaksa. Manut itu manut nurut karena dipaksa sama orang tuanya. Jadi dia itu nggak ngeladenin jadi istri itu, padahal sudah sah, nggak mau ngeladenin si Fadli sama sekali. Jangankan namanya barengan malam-malam, barengan nanti jadi bocah kayak kamu jadi bocah. Barengan apa ya bro, ini ambigu loh, malam-malam barengan jadi bocah. Itu nggak mau ngeladenin. Jangankan yang seperti itu, ngeladenin bikin kopi atau nyiapin bajunya Fadli mau kerja itu nggak pernah. Aku kabeh katanya. Mendingan aku baik sing dadi bojone Fadli almarhum, katanya seperti itu. Iya. Itu bocah, aku aja katanya wong aku ki jeleh banget, benci sama yang namanya Siti itu. Lagune wis jan. Kalau nggak mau nerima bilang aja enggak. Kalau misalnya sudah utang-utangnya orang tuanya udah kepenuhan, minta aja diceraikan. Tapi jangan kayak gitu. Tapi didikanku, katanya didikanku, si Fadli didikannya, karena dia jadi pembantu di situ udah lama sekali. Aku sih ngajari tentang kesabaran, tentang keikhlasan. Gede, ngomongnya gede bro. Si Mbak Darmi itu didikanku iki, sabarnya luar biasa bocahku. Apa-apa curhatan mbak aku, apa-apa itu curhatan sama saya. Jadi dia itu mau diperlakukan Siti kayak apa, dia tetap sabar, dia tetap tenang, tetap sabar, tetap menganggap istrinya itu ya istrinya. Dia tetap belajar mencintai apapun keadaannya. Apapun perlakuannya sama si Fadli itu, nggak jarang itu sering diomong nggak enak. Nah itu keluarganya tahu, cangkemnya katanya. Tapi orang tuanya kan nggak ada yang cerita keluar. Rumah gede kayak gue yo, tangganya orang krungu lah, tangganya nggak dengar. Tahu ya. Tapi kan saya tahu semuanya, nggak bisa lah Darmi, orang bisa ditipu katanya. Ya iya kalau di dalam rumah ditipu gimana? Iya, nggak tahu situasi dan kondisinya di situ ya. Itu keterlaluan bener-bener. Saya nyepatani tapi orang mempan. Nyepatani Siti tapi nggak mempan. Ya yang dirinya aja begitu ya, tukang gosip tukang apa mempan gimana kan? Dari apa? Itu sampai rumah jadi banyak setan di rumah itu. Nah, banyak setan, ngomongnya ngasal dia itu nyampe kayak badannya itu katanya banyak digigitin hantu, digigitin setan, genderuwo katanya seperti itu. Nah ini kan digigitin setan kayak cerita yang dulu itu bro. Si Sarinya itu yang seperti apa mbak? Jambu, tapi katanya itu guna-gunanya si Fadli. Jadi dia yang benci sama Fadli, tapi dia seolah-olah Fadli yang ingin menyingkirkan Siti, seolah-olah begitu ceritanya. Sama kalau dia lagi marah seperti itu, karena memang katanya memang Mas Fadli yang mau membunuh saya. Tadi gak ada siapa-siapa, tahu-tahu dia datang kayak orang mau ngajak barengan, tahu-tahu jadi berubah jadi hantu, dari setan, jadi gondoruwo katanya begitu. Terus gigit saya katanya seperti itu bro. Nah Bodarmi juga tidak percaya, tapi pas dibuka bajunya itu yang terakhir itu kan di sininya bolong. Itu plek. Apa yang diceritain Bodarmi, siapa yang pernah diceritakan dari Siti sama Sari. Kok bisa iya ya mau ngomong kalau ini mengada-ada, ternyata iya. Nah terus gimana mbah? Jadi Sarinya yang makin tertarik, makin kepo jadi. Ya terus ini ibunya ya duduknya agak jauh. Mbah ini mbah ini enggak ya, aja nangis sor, aja nangis sini. Jangan dibawa. Juga ibu kan ya kan. Terus semakin menarik ini kan mungkin kata ibunya si Mbak Sari kan. Di keluarga itu isinya orang baik semua. Itu ya cucu-cucu ya si Fadli, si Lukman, anak baik semua itu dua-duanya. Tapi melas si Lukman awit cilik, dari kecil itu kakinya sudah begitu, tapi dia juga anak baik. Fadli juga anak baik, orang tua bener. Nah belum dari dulu saya di rumah itu nggak pernah yang namanya itu digangguin hantu, digangguin setan.
semenjak ada itu mantu itu yang namanya Siti, ya maaf saudaranya jenengan bublak, aduh jangan sini, dikeplak bro, lantar lagi sakit paling keplak aja kan. Semenjak ada itu saudaranya jenengan itu ya Siti itu, masa saya orang sudah tua begini mau diapain, suara payu katanya sudah enggak dengan laku apa-apa, kok kamar diketok-ketok, kamar di belakang saya diketok-ketok tengah malam, wis jam 1 apa? Tengah malam jam 1 berarti nggak terlalu tengah kan? Itu tengah malam diketok-ketok. Saya kan akhirnya dari dalam, nggih, sinten nggih, siapa ya manggil saya, nggih, ini mau bangun. Tapi nggak ada suara. Terus ngetok-ketok lagi. Ya saya buka pintu itu. Pintu orang tua kan saya nggak pernah dikunci. Ya saya nggak takut kehormatan akan hilang. Pintu saya nggak kunci tapi emang seret, pintu itu seret, jadi susah saya buka, susah. Itu saya buka nggak ada siapa-siapa, langsung berinding kayak gitu. Pertamanya saya ngerasa seperti itu. Terus pas itu Bu, saya tutup lagi, saya mau merem, lah tiba-tiba ke pintu itu jalan buka sendiri dan nggak ada siapa-siapa. Wong saya itu ngadepnya ke pintu kok, tapi wong takut gimana sih? Aku saya cuma bisa nyebut dalam hati kan, loh kok pintu bisa buka sendiri kalau di luar, terus pintunya pintu ringan, nggak seret, kena angin bisa. Itu gak ada siapa-siapa. Loh suwe-suwe kok kayak ene wayangan, kayak ada bayangan, kayak ada bayangan itu. Kalau dari sana ada lampu tuh, ini bayangan itu kayak bayangan nggak jelas, gede. Nah, kalau bayang di bawah itu kan kayak jatuh begitu ya, tapi panjang, gede. Lama-lama bayangan itu bukan kayak bayangan dari lampu kan udah tidur tak wis. Itu lama-lama bayangannya ngadeg, nih cerita merinding lagi katanya. Minumnya, Mbah minumnya. Malah minta kopinya Siti. Minta minum ini Mbah ini belum dereng diombe mangke damel malih. Maaf ya. Ngorong takut, jadi kalau cerita lagi saya merinding. Minum malah kopinya majikannya kan, diceritain lagi terus mbak jadi pada kepo bro. Itu berdiri berarti nembus kae Ethernet perengasane si mbak ya melihat itu kayak nggak ada Ethernet, tinggi gede banget, matanya abang katanya, mukanya itu kayak segede apa ya, tampian Cina itu gede banget. Tampian yang biasa aja gede, tampian Cina kan luar biasa gede ya kan. Kalau Cina gede, apalagi Bangkok lebih gede. Iyalah, jambu sini kecil, jambu Bangkok gede, ayam sini kecil, ayam Bangkok gede. Makanya ada perempuan yang semuanya gede itu namanya Bangkok banget. Seperti itu bro. Gede, aku ngeteter rasa apa-apa. Aku naik kayak kui. Lagi kalau ada gangguan seperti itu, saya tuh manggilnya suami saya almarhum. Panggilnya Kang Rustam namanya. Tam. Sakti. Jadi cerita itu ada. Dia itu seolah-olah dia korban, takut, tapi anak gemedene gitu loh bro. Tam, kalau udah manggil nama suami saya, langsung gue cilik meneh, seterubuh hilang, tapi pintunya jeblok. Aduh, ini cop-copan katanya. Ini saya itu kaget. Itu pertamanya itu belum pernah selama saya di keluarga itu ada gangguan yang aneh-aneh itu nggak ada. Bocah itu kesini, bocah itu ke rumah, jadi semenjak ada dia. Iya, semenjak ada Siti. Nah itu bukan 1-2 kali, saya kadang-kadang di dapur malam-malam, saya ini kan namanya orang tua sering beser, pengen ke kamar mandi, ini siapa di dapur pating gelotak, jadi alat-alat yang buat masak atau apa itu kan sering pada bunyi loh, padahal sudah disediain semua makanan atau apa kan, sudah dianget-angetin. Kalau misalnya jam sekian, siapa tahu malam-malam ada yang lapar, ngapain pada masak itu. Tapi kok lama dan gerakannya enggak ada, suaranya tuh enggak ada yang suara
orang urutan mau masak itu air dulu atau nyeplak kompor apa nggak ada, tapi kayak wong tabuhan lotak. Tabun alat dapur lah ya. Iya, saya ngintip orang siapa-siapa, nggak ada siapa-siapa. Itu sering kayak gitu. Tapi jenengan pernah lihat yang makhluk yang langsung menggigit itu mbak, untune apa piye? Ora katanya enggak. Iya ya gitu bro, orang tua ya. Di mana mbak? Yang di sitinya maksudnya iki Siti nesu miso marah-marah sama Padli. Orang tuanya ngomong sabar bu, yang sabar, jangan begitu sama suami. Suami apa, saya nggak anggap suami apa. Kui makhluk ada di dalam dirinya si Siti, bukan di dalam burine jari. Burine Siti kita tangannya pegangan pundaknya Siti, pegangan pundak, tapi cilik yo, kok bisa cilik yo? Itu kan yang dia lihat kan gede. Itu makhluk yang sama, tapi kok nanya sama Sari, kok cilik yo Sar? Ya ampun, dengan sing lihat nih, kok nanyanya ke saya, ya aneh, itu kecil, maksudnya seorang gede lagi kayak Siti tapi lebih gede lagi, tapi serem katanya. Saking seremnya kan suwerem bro. Bahasa saya seperti itu. Iya, suwerem banget iku. Jiwok ora kena. Untune caling iki. Dawane matane abang. Ana sing perlu, simbah tok sing ngono. Cuman saya yang lihat. Tapi koyo-koyone dene iki ngomong mbek aku. Sepertinya dia itu ngomong sama saya. Dia siapa? Kuwi makhluk ireng, makhluk welek kuwi katanya. Itu ngomong, aja melu-melu, jangan ikut campur katanya. Jangan ikut campur. Lah kuwi aku beberapa kali melihat hal yang aneh-aneh, tapi yang paling serem ya itu yang gamblok di belakangnya si Siti. Karena hari-hari makin kesana saya ngeliat juga si Fadli itu kok kayak orang sakit. Kadang-kadang pulang larut malam juga kelihatannya dia itu lesu banget. Saya tanyain, Boyo kamu cerita sama maanmu, sama Mbok kita manggilnya Mak, cerita sama maanmu kenapa? Ya apa kamu sakit? Itu terus terang akhirnya, iya sakit. Tapi dia ngomong sakit apa, cuman kalau misalnya saya ada apa-apa Mbok, saya ada apa-apa Mak, tolong Mak rawatin istri saya, dibaik-baikin, nggak apa-apa, dia itu orang lagi lupa. Saya nerima istri saya itu kayak apa saya nerima. Saya sayang sama dia. Kamu seperti itu sering ngomong kayak itu berkali-kali loh. Saya juga nggak ngejagain itu sampai ngomong terakhir kalau saya nggak ada, tak omong itu one-one kentek. Aku harap ngendi ngomongmu itu yang bener. Itu tahu-taunya kok masuk rumah sakit itu nggak ada, nangis lagi, cerita belum selesai ya nangis bro. Sifatnya masuk rumah sakit. Iya, itu nggak ada. Lalu apa ngerti? Pas sawisane setelahnya suaminya itu si Fadli itu meninggal, Siti kan pulang ke orang tuanya. Lama itu, sampai berapa bulan. Yo mertuane yo wonge kan wong apian tetep ya, sekesuh apapun, semarah apapun mereka bersabar dengan sikapnya menantu yang seperti itu. Tapi kok tiba-tiba satu hari itu pulang ke rumah, benar-benar pulang ke rumah, minta maaf sama keluarga, minta maaf sama saya, jadi mintain maaf sama si Siti. Iya, sama Siti minta maaf. Itu tiba-tiba minta maaf hari itu. Aku kelingan kuwi dina Jumat legi. Diceritain itu-itunya, Bro. Iya. Wong tua. Iya. Kejawen lah. Jumat legi sesuai ki madepe dinane ngene-ngene gitu kan. Suwe banget gitu kan kata Sari. Itu datang ke rumah nangis nyuwun ngapura, Pak Bu, saya minta maaf. Itu dia itu merasa bersalah ketika sudah tahu semuanya, Bro. Jadi ada saudara yang lain yang menceritakan bahwa
bapaknya itu menikahkan dengan Fadli itu karena uang, bro. Sebenarnya karena uang. Dan ketika anehnya buat Siti, ketika dia tuh pulang ke rumah itu nggak disuruh balik sama orang tuanya. Maksudnya kamu tetap kan ya mantan istrinya si Fadli, Rondopati, kenapa di rumah lama-lama, itu nggak disuruh pulang dan nggak peduli ngono loh. Ternyata ada saudara yang lain yang cerita itu satu dimanfaatkan buat nutup hutang-hutang. Yang keduanya lagi, dia itu kan pernah nyangka kalau Fadli itu yang pengen matiin dia dengan menggunakan ya tadi ya setan-setan, guna-guna atau apa. Itu juga dijelaskan lagi sama yang teman kuliah dulu, sama-sama teman kuliah dulu itu orangnya itu indigo, paham lah hal-hal yang seperti itu, sampai ngobrol lama. Katanya itu bukan dari Fadli yang pengen mencelakakan, tapi itu dari mantannya Siti, bro. Ini bukan mantan sih sebenarnya, jadi seneng karepe dhewe piye sih. Iya paham. Cinta tak terucap, tak tersampaikan terus menikah sama Fadli, nggak terima. Itu loh, nggak terima. Jadi kamu nggak jadi milikku, jangan jadi milik Fadli. Iya betul. Ya gitu, jangan jadi milik siapapun, kamu harus mati, katanya seperti itu. Jangan harap kamu bahagia. Jangan harap kamu bahagia, kamu harus jangan jadi milik siapapun. Itu niatnya mau diguna-guna, dicelakakan, bro. Tapi beruntung katanya ada yang melindungi. Nah, yang melindungi itu siapa? Katanya doa-doanya suaminya, bro. Karena kesabarannya suaminya, keikhlasan. Istrinya seperti itu mungkin. Iya, dijelaskan sama temannya. Sampai kalau orang lain mungkin ngomong ya Siti itu kan keras, tidak percaya. Tapi kalau sama temannya itu, kayak mungkin karena karismanya atau apa, dia tiba-tiba aja bisa gampang menerima dan langsung kesentuh hatinya. Dan dari situlah, dari ucapannya itu, dari doa-doa suaminya, kamu sikapnya seperti apa, suami kamu itu baik, menerima semuanya, bahkan kamu percaya atau enggak, kamu udah disiapin rumah, udah disiapin rumah sama kendaraannya, semua fasilitasnya, semua udah disiapin, kamu nggak pernah diomongin. Enggak, katanya. Nanti sebentar lagi bakal ada yang ngomong kayak gitu, bro. Cuma karena mungkin keburu si Fadli meninggal gitu ya. Ya itu ngobrol kan sudah meninggal pas lagi dalam pelarian pulang ke rumah orang. Iya, artinya makanya persiapan rumah iya. apa itu semua kan belum sempat dikasih kan. Karena keburu Fadlinya meninggal. Niatnya mau buat kejutan atau apalah, mungkin seperti itu. Mungkin dia ulang tahun pernikahan atau apa mungkin begitu ya. Iya, tapi untuk yang katanya sudah dibeli rumah, dipersiapkan untuk masa depan kan, itu antara iya apa enggak. Tapi walaupun dia percaya dari omongan kawannya itu yang bisa melihat yang orang umum nggak bisa melihat, tapi yang jelas itu dia diomongin yang paling menyentuh, ini Siti mau dicelakakan tapi selamat gara-gara keikhlasan suaminya, doa-doa suaminya. Dan sekali waktu memang pernah dia melihat orang yang disinyalir senang sama dia lah, yang satu kampus dulu, itu pernah ngomong gak enak ketemu di dekat kampus itu. Jadi pernah ngomong gak enak kalau dia tuh ngancem lah, kamu tak gak bakalan lama sama si Fadli, katanya. Kalau enggak ya lihat aja, katanya seperti itu, bro. Jadi ingat itulah. Jadi dari dasar itulah Siti pulang ke rumah orang tuanya Fadli, ke mertua ya, minta maaf, terus menyesal semua perbuatannya. Dan dari situ akhirnya orang tuanya itu ngomong kalau bener seperti omongan temennya itu yang bisa ngeliat, yang nggak kelihatan, yang ngerti lah, yang indigo itu kalau Fadli memang sudah mempersiapkan rumah itu buat kamu nak. Iya, buat kamu nak, sambil nangis itu ya Fadli. Iya, sambil Siti ya tambah nangis, kok jelas lah tambah nangis, belum nangis, merasa bersalah lagi. Dia itu anakku anak baik, katanya. Ibunya cerita, anakku anak baik, dia nggak mudah untuk terluka. Yang saya tahu Fadli itu nggak mudah untuk terluka, nggak mudah sakit hati. Dia itu tetap sayang sama kamu. Dia itu patuh kalau orang tua
ngomong itu yang bakal jadi istri kamu ya kamu, ya wis diterima, dan dia berusaha terus mencintai walaupun kamu kayak apa. Terus diantarlah ke rumah yang sudah dibeli bro sama si Fadli, sama orang tuanya. iya, dan dari situ ya Siti semakin menyesal. Ini kemudian dia itu jadi kayak pengen nebus rasa bersalahnya, menembus dosanya terhadap Fadli. Iya, dan dia itu akhirnya ngobrol sama kakaknya Fadli, si Lukman itu bro, ngobrol sama si Lukman. Terus ya entah gimana caranya, awalnya seperti apa, akhirnya menikah dengan Lukman. Kalau misalnya Siti itu awalnya ya tadi untuk apa ya namanya, supaya penebusan semua kesalahan, dan Lukman juga kan jarang ada yang mau kan yang seperti itu. Tapi akhirnya Lukman itu si Siti itu mendapat perlakuan yang sama seperti yang dulu dilakukan ke Fadli, tapi bukan yang gimana-gimana. Jadi dia itu nggak mau menyentuh, nggak mau menganggap itu si Siti itu istrinya, itu nggak mau, padahal tahu sama sekali si Fadli juga, si Lukman tahu kalau ini masih ding-ding, tapi nggak mau menyentuh. Karena apa? Si Lukman sudah tahu ceritanya sejak lama, itu dari adiknya sendiri bro, curhat sama kakaknya. Jadi ini pura-pura, si Siti itu pura-pura, Siti itu hanya menebus rasa bersalah. Saya ini disabilitas, saya cacat, saya kurang sempurna, tapi saya nggak mau cinta itu pemberian karena tebusan, karena apa. Ini gitu bro. Itu sampai diceritakan Bodarmi lengkap ke Sari sama ibunya ya. Jadi kok ada peristiwa rumit ini di keluarga kami, dan kami apa jadi nggak ngerti kecuali pas Mbok Darmi itu cerita. Akhirnya singkat cerita ya, keadaan ibunya membaik, kemudian Sari berangkat ke Jakarta lagi. Terus setelah pulang bawa calon suami mau menikah lah ya, itu ketemu sama si Siti, terus dia itu menceritakan plek kejadian apa yang diceritakan sama Mbok Darmi, persis ceritanya seperti itu. Jadi enggak, ya belum, cuman beda versi tapi sama, isinya itu sama. Jadi menceritakan kalau Mas Lukman itu perjalanannya lah. Iya, Mas Lukman awalnya nggak nganggap saya istri, tapi dari beberapa kali untuk saya itu bakti, saya tunjukkan benar-benar, dan saya mencintai Mas Lukman. Tadinya awalnya saya balas budi, tapi karena Mas Lukman juga orang baik banget dan keluarga ini keluarga baik, akhirnya saya benar-benar pengen jadi istrinya. Dan ya tersentuh lama-lama. Lukman ada yang ngomongin bahwa kadang-kadang jodoh itu datang dengan cara yang enggak kamu pikirkan. Allah itu punya rencana yang nggak bisa diduga-duga. Cinta punya jalannya sendiri, seperti itu bro. Nah itu akhirnya ya sudah, mereka hidup ya sampai sekarang sama si Lukman tadi ya? Sama si Lukman itu bro. Ini ya itu tadi cerita dari Mbak Sari tentang saudarinya yang bernama Siti. Mbak Sari di Jakarta. Mbak Sari sekarang anaknya udah seada-adaan saya mungkin ya, banyak, tapi tetap cantik Mbak Sari. Terima kasih ceritanya Mbak Sari. Ini mungkin tidak banyak di penampakan goib atau apa, tapi yang saya ceritakan ya apa yang diceritakan ke saya. Itu aja, semoga cerita ini bisa menghibur teman-teman semuanya. Mohon maaf apabila banyak kata-kata yang kurang berkenan, dan kita akan ketemu lagi di AS berikutnya. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.